Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Khalik Nur Majid dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 3 PAIE. Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Tanah Surga. Film ini menceritakan tentang kehidupan di perbatasan Indonesia-Malaysia, letaknya di Kalimantan Barat. Menurut saya, film ini sangat mengesankan dan sangat berjiwa nasionalisme. Dan tentunya banyak hikmah yang dapat kita ambil dari film ini. Film ini diambil dari negara Indonesia yang dipublish pada tanggal 15 Agustus 2012 dengan durasi waktu 90 menit atau 1 jam 30 menit. Dan pada kali ini saya akan mencoba menceritakan dengan singkat dan padat tanpa harus memotong alur cerita filmnya. Langsung saja masuk ke alur cerita film Tanah Surga. Film ini diawali dengan seorang kakek yang sedang bercerita sejarahnya menjaga perbatasan. Kakek itu bernama Hashim, mantan sukarelawan konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1965. Hidup dengan kesendiriannya setelah istri tercintanya meninggal. Ia memutuskan untuk tidak menikah dan tinggal bersama anak laki-laki satu-satunya yang juga menduda. Ia bernama Haris dan dua orang anak Haris yang bernama Salman dan Salina. Karena sudah larut malam, mereka pun tidur. Keesokan paginya, Salman dan Salina berangkat sekolah. Ini Astuti, seorang guru sekolah dasar di kota yang datang tanpa direncanakannya. Ia mengajar di sekolah yang hampir roboh karena setahun tidak berfungsi. Karena mereka hidup di perbatasan, pembangunan pun terbatas. Hanya ada satu ruangan yang dibagi dua untuk kelas 4 dan 3. Itu pun sudah sangat beruntung. Ini Haris, setelah sekian lama ia tinggal di Malaysia untuk berjualan, akhirnya dia pulang. Sesampainya di rumah, ia mengajak ayahnya untuk berpindah ke Malaysia. Namun, kakeknya tidak mau. Karena Hisham, salah seorang tentara veteran yang mempunyai masa lalu berperang melawan Malaysia, sehingga tidak sudi baginya untuk menginjak tanah Malaysia, apalagi menetap di sana. Hashim pun pergi. Lebih kecewa lagi saat Haris memberitahukan kepadanya bahwa ia sudah menikah dengan perempuan Malaysia. Karena untuk memudahkan ia berdagang di sana, ia harus menjadi warga negara di Malaysia. Maka Haris meninggalkan ayahnya dan Salman. Selama berselang, Dr. Anwar, seorang dokter muda, datang ke daerah itu karena tidak mampu bersaing sebagai dokter profesional di kota. Penduduk di sana mengenalnya dengan sebutan Dokter Intel. Saat Dr. Anwar baru tiba di pedesaan perbatasan untuk mengabdi, dokter ini bingung. Penduduk di sini lebih mengenal uang ringgit dibanding dengan uang rupiah, malah dianggap uang palsu. Setelah Dr. Anwar sampai ke desa, ia bertemu dengan Bu Astuti dan juga dengan kepala dusun. Di siang hari, Salman mijitin kakeknya. Namun tiba-tiba penyakitnya kambuh lagi. Jadi Salman langsung bergegas lari ke rumah Pak Dusun untuk memberitahukan keadaan kakeknya. Sesampainya di rumah Pak Dusun, Salman bertemu dengan Dr. Intel, yang kemudian langsung bergegas lari ke rumah Salman untuk memeriksa kesehatan kakek Salman. Baru diketahui bahwa kakek Salman mengidap penyakit yang membahayakan bagi hidupnya, dan Dr. Intel mengharapkan Hashim dibawa ke pengobatan yang lebih layak. Mendengar ucapan kakeknya, Salman ingin membawa kakeknya ke rumah sakit, sehingga Salman berusaha memenuhi kebutuhan perjalanannya sekitar 400 ringgit uang yang dibutuhkan. Setelah itu, Salman pergi ke Bu Astuti dan menanyakan bagaimanakah mendapatkan uang yang banyak dan cepat. Maka Bu Astuti menjawabnya dengan bekerja keras. Jadi, Salman berusaha mencari uang ke sebuah tempat yang membuat kerajinan yang nantinya akan dijual ke Malaysia. Pagi-pagi, Salman pergi ke tempat pengrajin untuk mengambil bahan yang akan dijual ke Malaysia dan berangkat bersama teman-temannya dengan berjalan kaki lewati hutan dan perbatasan Indonesia-Malaysia. Setelah sampai ke Malaysia, Salman segera ke pasar Malaysia sampai sore hari. Dari hasil berjualannya, Salman menabungnya
untuk membawa kakeknya ke rumah sakit. Setelah itu, Salman tidur. Pagi-pagi mulai anak bersekolah, Pak Dusun pergi ke sekolah untuk memberitahukan bahwa pejabat pemerintah akan datang pada hari Senin ke sekolahannya untuk melihat kondisi sekolahan. Pagi-pagi ketika teman-teman yang lain berangkat sekolah, Salman tidak berangkat sekolah karena ia harus mengumpulkan uang untuk membawa kakeknya ke rumah sakit. Dan saat di Malaysia, Salman bertemu adiknya yaitu Salina. Salina membawa kakaknya bertemu dengan ayahnya yang sedang di kedai. Ayahnya memberikan nomor telepon apabila ada keperluan apa-apa bisa menghubungi bapaknya lewat nomor telepon itu. Saat malam tiba, Bu Astuti menemui Dr. Intel untuk memintanya menggantikan mengajarnya di sekolahan untuk 1 hari, karena Bu Astuti ada suatu kegiatan yang harus dia hadiri. Paginya, Dr. Intel mengajar di sekolahan. Karena kondisi yang sudah rapuh, menyebabkan Dr. Intel terperosok, yang menyebabkan semua siswa menertawakannya. Saat Dr. Intel mengejar anak-anak, ia pun terkejut karena anak-anak tidak hafal lagu Indonesia Raya. Mereka lebih mengenal lagu kolam susunya, Kue Plus. Karena pejabat dari kota akan datang, dari sekolah pun menyiapkan segalanya, dari membersihkan dan juga memasang tiang bendera, digunakan untuk upacara bendera. Sekolah juga menyiapkan grup tari yang hanya latihan baru 2 hari. Upacara pun dimulai karena pejabat dari kota sudah datang. Dari sekolah menampilkan grup tarinya dan pembacaan puisi dari Salman yang berjudul Tanah Surga. Tanah surga oleh Salman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Katanya. Tapi kata kakekku, ikan-ikan kita dicuri oleh banyak negara. Tiada badai, tiada topan kau temui. Katanya. Tapi kenapa ayahku tertiup angin ke Malaysia? Ikan dan udang menghampiri dirimu. Katanya. Tapi kata kakek, awas, ada udang di balik batu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Katanya. Tapi kata Dr. Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Mendengar puisi dari Salman, pejabat kota pun tersinggung. Akhirnya dia pergi. Pada malam hari, Salman membuka tabungannya dan melihatnya uang yang telah ia kumpulkan. Keesokan paginya, ia pergi ke Malaysia untuk membeli kain untuk kakeknya. Saat itu juga Salman melihat laki-laki yang menggunakan kain merah putih untuk membawa dagangannya. Ia pun menukarnya dengan kain yang Salman beli dan membawa pulang dengan rasa gembira. Pada malam hari, sakit yang diderita Hisham kambuh. Salman pun bingung dan memanggil Dr. Intel untuk ke rumahnya. Tolong kakek saya, dokter. Di rumah? Ya. Mendengar ucapan Dr. Intel yang kakeknya harus dibawa ke rumah sakit, maka Salman pun bertekad membawa kakeknya ke rumah sakit dengan uang yang selama ini Salman kumpulkan. Pagi-pagi, Salman membawa kakeknya ke rumah sakit dengan Dr. Intel dan Bu Astuti. Namun ketika di perjalanan, bensinnya ada di mesin perahu yang ditumpangi habis. Dan ketika di pertengahan, kakek Salman pun meninggal. Sebelum meninggal, kakeknya berpesan kepada Salman agar Salman menggenggam erat cita-citanya. Katakan kepada dunia dengan bangga, kami bangsa Indonesia. Salman pun mengabari kepada ayahnya bahwa kakeknya telah meninggal, dan Haris pun sangat sedih melihat Salina yang sedang menggambar keluarga bersama. Film pun tamat. Banyak hikmah yang dapat kita ambil dari film ini. Di balik puisi Tanah Surga, mewakili betapa peliknya permasalahan di negara ini, daerah yang serba info
teknologi ini masih saja di wilayah perbatasan yang tidak merasa keadilan para penguasa. Sepertinya penguasa lupa atau memang terkesan menutup mata atas apa yang dirasakan saudara kita di perbatasan. Hikmah lain yang dapat kita ambil, yang pertama, bersifat adil kepada semua makhluk yang merupakan sikap mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Allah telah memerintahkan kepada manusia agar senantiasa berlaku adil. Yang kedua, menyayangi dan memuliakan orang tua dan keluarga. Yang ketiga, mencintai tanah air. Yang keempat, tolong-menolong dalam kebenaran. Yang kelima, kesadaran berbangsa dan bernegara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.